kehendak-Mu Bapa di bumi ini sampai di surga. Hanya kerajaan-Mu, itulah tujuan hidupku. Dunia dengan segala isinya, tiada satu pun yang ku inginkan. Ku mau hidup menyenangkan-Mu, hanya menyukakan hati-Mu. Jadi serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Tinggal di dalam kekudusan-Mu, Ku mau hidup memuliakan-Mu. Ku mau hidup menyenangkan-Mu, hanya menyukakan hati-Mu. Jadi serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Tinggal di dalam kekudusan-Mu, Ku mau hidup memuliakan-Mu. Tinggal di dalam kekudusan-Mu, Ku mau hidup memuliakan-Mu. Ku mau hidup memuliakan-Mu. Ku mau hidup memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kuduskanlah setiap kami dari semua ketidaktepatan hidup kami, ketidakpatutan hidup kami. Apa yang kami lakukan salah di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa, pengudusan Bapa atas segenap kehidupan kami, supaya oleh pengampunan-Mu ya Tuhan saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Bapa, hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa, dan hamba tidak ingin ada perkataan yang keluar dari mulut hamba yang dapat menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa, kekuatan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba, menaruh di dalam mulut hamba setiap perkataan yang penuh dengan hikmat surgawi, supaya apa yang hamba ucapkan itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini
ada satu kalimat yang harus kita garis bawahi, dan ini penting sekali karena menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Dan kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini adalah supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, ini artinya sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, di mana kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita telah menerima anugerah keselamatan, ya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, kita menerima keselamatan itu hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah. Artinya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu adalah pemberian Allah Bapa dengan cuma-cuma. Nah, tetapi persoalannya adalah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, kita harus melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab yang kita terima. Artinya keselamatan itu harus terus dijaga, harus terus dipelihara. Bagaimana menjaga keselamatan itu? Firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu harus terus dijaga dengan cara hidup yang benar. Artinya kalau kita tidak menjaga keselamatan itu dengan cara hidup yang benar, kita tidak bertanggung jawab menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Berarti kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Banyak orang mungkin tidak setuju. Mana mungkin keselamatan bisa hilang? Sekali selamat tetap selamat. Benar, sekali selamat tetap selamat, ya. Tetapi kita harus mengerti dengan benar, selamat itu apa? Karena selamat itu bukan sekedar kita terhindar dari api neraka, bukan. Kita harus mengerti bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu memiliki satu tujuan. Supaya oleh pengorbanan Kristus itu kita bisa dikembalikan menjadi manusia yang sejati. Manusia seperti yang diciptakan Allah semula. Manusia seperti rancangan Allah semula. Ini tujuan daripada keselamatan itu. Jadi ketika Bapa di sorga telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita, di mana oleh penebusan di dalam Kristus Yesus, kita kembali dibenarkan, kita kembali dipandang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Persoalannya sekarang adalah ketika kita sudah menerima anugerah itu, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Yang mana firman Tuhan katakan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah, sampai kapan? Keselamatan itu dikerjakan sampai kapan? Sampai kita menutup mata, atau dengan kata lain sampai kita berada di balik kematian. Artinya, di sepanjang umur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, lebih daripada apapun ya yang kita perlukan, lebih daripada segala sesuatu yang kita butuhkan, lebih daripada segala persoalan yang kita alami, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang supaya keadaan hidup kita, cara hidup kita, sikap hidup kita, tindakan hidup kita, semuanya itu berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan itu, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, hal terutama, hal yang terpenting, hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, menjaga seluruh kehidupan kita supaya tetap berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Ini yang terutama, ini yang terpenting saudaraku. Lebih daripada apapun yang kita perlukan mengerjakan keselamatan itu adalah
hal terutama yang harus kita perkarakan secara benar di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita ditemukan berkenan kepada Allah. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, artinya kalau kita tidak menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah, bisakah keselamatan itu hilang? Jelas sekali bisa. Dan yang menghilangkan keselamatan itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan sudah berkata supaya kita berusaha supaya tetap berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Tetapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berusaha untuk berkenan kepada Allah. Mari kita berpikir dengan hati nurani kita yang jujur. Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima keselamatan, lalu firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Atau dengan kata lain, firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya, jika kita tidak menjaga hidup kita supaya tetap berkenan, lalu ketika kita menutup mata atau ketika kita berada di balik kematian, keadaan hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, apakah kita dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga? Jelas tidak akan mungkin, saudaraku. Orang yang diterima di dalam kerajaan sorga adalah orang yang memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Berkenan itu artinya Allah Bapa di sorga harus menemukan hidup kita sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini standarnya, saudaraku. Jadi kalau kita salah mengerti anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, artinya ketika kita merasa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, lalu kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sebaliknya, kita lebih memilih untuk hidup mengikuti cara hidup dunia. Maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Jadi kalau selama ini yang kita pahami, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu hanya oleh anugerah, mari kita persoalkan, selamat itu apa? Ya saudaraku, jadi kalau kita sudah tahu bahwa selamat itu artinya Tuhan ingin mengembalikan kita menjadi manusia seperti yang dirancangkan semula. Artinya menjadi manusia yang sejati, yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Maka setelah berada di dalam Kristus, kita harus memilih untuk meninggalkan cara hidup dunia. Lalu kita hidup mengikuti cara hidup Kristus. Saudara, jangan terlalu pede gitu ya. Jangan terlalu percaya diri bahwa setelah menjadi orang Kristen itu lalu otomatis akan masuk surga. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kita harus berkenan di hadapan Allah. Orang yang berkenan di hadapan Allah itu adalah orang yang menyadari keselamatan yang sudah diberikan Allah Bapa itu adalah tanggung jawab. Oleh sebab itu harus dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Selama hidup di dunia, kita hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Ini standarnya. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu menjadi harga mati yang harus kita bayar. Dan ini tidak bisa ditawar, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan sorga. Jadi mengerti kebenaran firman Tuhan itu jangan sepotong-sepotong, saudaraku. Jangan hanya mengerti bahwa keselamatan yang kita terima itu hanya oleh anugerah, lalu sudah selesai sampai di situ. Tidak. Sebab ketika kita mengerti kita sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Saudaraku, kenapa ini harus diperkarakan? 2 Korintus pasal yang kelima ini, kalau kita membaca terus ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan itu, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Lalu dikatakan selanjutnya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau kita hidup melakukan segala sesuatu yang baik, kebaikan yang dilakukan oleh orang percaya itu standarnya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh kurang. Jadi kalau kita hidup melakukan segala sesuatu sama seperti Kristus lakukan itu selama ia masih hidup di dunia ini, jelas kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi kalau yang kita lakukan adalah apa yang merupakan kejahatan di mata Allah, maka segala bentuk kejahatan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga, saudaraku. Jadi kita harus menyadari akan hal ini. Jangan pura-pura tidak tahu dengan keadaan ini, saudaraku. Kejahatan tidak pernah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, lalu kita tetap hidup melakukan kejahatan. Kejahatan di sini artinya kita tetap hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Artinya hidup dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan daging. Lalu kita melakukan itu di sepanjang hari-hari hidup kita. Maka ini dipandang sebagai kejahatan di mata Allah, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita periksa keadaan diri kita. Apakah kita masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging atau tidak? Ya. Mari kita lihat lagi apa yang firman Tuhan katakan tentang keinginan-keinginan daging ini, saudaraku. Galatia pasal yang kelima, lalu kita baca mulai ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lalu disambung ke ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Perhatikan, firman Tuhan katakan apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Dan saya mau katakan, sekalipun kita ini orang Kristen atau orang percaya atau anak-anak Tuhan, sekalipun kita ini majelis gereja, kita ini pendeta, ya, kita ini aktivis di gereja, kita ini pelayan, pemain musik di gereja, kita ini worship leader, singer, dan berbagai tugas pelayanan lainnya yang kita emban, saudaraku, itu semua tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita pasti diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab hanya satu jaminan untuk bisa berada di dalam kerajaan sorga itu, satu-satunya jaminan kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga adalah selama hidup kita di dunia ini, kita harus tetap hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini jaminannya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan diri kita sendiri, ya. Sekali lagi, jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Artinya jangan karena kita ini pelayan Tuhan di gereja, kita ini aktivis di gereja, atau kita ini majelis gereja, atau kita ini pemain musik di gereja, kita menjadi singer di gereja, kita menjadi worship leader di gereja, bahkan sekalipun kita ini pendeta, itu bukanlah jaminan, saudaraku. Karena ketika kita menghadap takhta pengadilan Kristus, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima tadi, ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua orang akan menghadap pengadilan Kristus, siapapun kita. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian kalau orang yang sudah melayani Tuhan di dunia ini tidak dihakimi, atau majelis gereja tidak perlu dihakimi,
ya, worship leader, singer, aktivis pelayan Tuhan lainnya, bahkan pendeta tidak perlu dihakimi. Saudara, semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Bahkan firman Tuhan katakan begini, 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, jadi siapapun kita pasti akan menghadap takhta pengadilan Kristus, di mana di depan pengadilan Kristus itulah Bapa akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini secara tidak langsung memberi jawaban kepada kita atau memberi pengertian kepada kita bahwa menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus itu tidak akan membuat kita secara otomatis bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Jadi mari kita belajar untuk mengerti prinsip keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu, atau hanya oleh anugerah itu, kita harus mengertinya secara benar. Jangan salah, sebab kalau kita salah memahami diselamatkan hanya oleh anugerah, kalau kita tidak memahaminya secara benar, maka hal itu akan membuat kita hidup sama seperti cara hidup dunia, saudaraku. Lalu kalau kita tenggelam di dalam cara hidup dunia, hidup hanya untuk menikmati dunia ini dengan berbagai kesenangan hidupnya, saudara, cara hidup seperti ini sama dengan kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya, kita tertipu diri sendiri, saudaraku. Tidak mau mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar selama masih hidup di dunia ini, karena berpikir asal percaya saja kepada Kristus, kita selamat hanya oleh anugerah, lalu pasti nanti mati akan masuk surga. Ini yang membuat banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang berada di dalam ancaman kebinasaan kekal. Tetapi sampai saat ini tidak banyak orang mau menyadari akan hal ini, saudaraku. Oleh sebab itu, ketika mendengarkan kebenaran ini, mari kita berubah. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Anugerah keselamatan kita terima dengan cuma-cuma, tetapi harga yang harus kita bayar adalah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak boleh kurang. Supaya apa? Supaya dengan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, hidup kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, kehidupan kita bisa ditemukan serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Angkat tangan kita di hadapan Bapa. Percayalah, ketika kita mengangkat tangan di hadapan Bapa, tanda kita menyerah dalam tangan Bapa. Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.